때론 포기하고 싶은 꿈 Until the end of time 지금 난 간절히 원해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan resume artikel yang berjudul Comparative Study on the Bioavailability and Bioequivalence of Rifampicin Capsule in Humans. Yang beranggotakan saya sendiri, Santi Lansari, Novarisha, Fauzia, Widya Jingga, Nashwa, Novel Andika, Kevin Noven, dan Diajeng Shakila Ali. Baik, di sini yang pertama ada pendahuluan, yaitu rifampicin adalah antibiotik rifampicin yang sangat poten terhadap TB dan memiliki waktu paruh panjang serta absorpsi yang dipengaruhi oleh makanan. Obat ini efektif termasuk pada pasien HIV, tetapi memiliki variabilitas, bioavailabilitas, dan risiko interaksi obat. Penelitian ini dilakukan untuk menilai farmakokinetik, bioavailance formulasi, serta mengembangkan metode deteksi cepat dalam plasma. Pada slide ini ditampilkan struktur kimia dari rifampicin, yang dimana rifampicin ini merupakan antibiotik golongan rifamycin dengan rumus molekul C21H26N2O12. Struktur ini itu menunjukkan kompleksitas cincin makrosiklik yang berperan penting dalam aktivitas antibakterinya. Sifat kimia rifampicin ini memengaruhi stabilitas, kelarutan, serta proses absorpsi obat di dalam tubuh, sehingga menjadi dasar penting dalam kajian farmakokinetik dan bioekuivalensi. Kemudian pada slide ini menunjukkan hasil kromatogram UPLC rifampicin dalam plasma. Pada bagian A terlihat kromatogram plasma kosong tanpa intervensi. Kemudian pada bagian B di sini menunjukkan kromatogram standar rifampicin dan standar internal rifampin. Kemudian pada bagian C setelah penambahan rifampicin ke plasma kosong, puncak senyawa dapat terdeteksi dengan jelas. Sedangkan pada bagian D ditampilkan kromatogram plasma subjek 4 jam setelah pemberian rifampicin secara oral, yang menunjukkan bahwa metode UPLC ini mampu memisahkan dan mendeteksi rifampicin secara spesifik dan akurat. Selanjutnya, di slide ini ditampilkan kurva konsentrasi rifampicin dalam plasma terhadap waktu. Grafik menunjukkan perubahan kadar rifampicin setelah pemberian oral pada subjek penelitian. Terlihat bahwa konsentrasi obat meningkat hingga mencapai Cmax. Kemudian, menurun secara bertahap seiring proses eliminasi. Kurva ini digunakan untuk menghitung parameter farmakokinetik utama seperti Cmax, Tmax, AUC, dan waktu paruh, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penilaian bioekuivalensi antara formulasi uji dan formulasi referensi. Lanjut ke bagian metode penelitian. Jadi penelitian ini adalah uji bioekuivalensi dengan desain crossover 2 periode pada 19 relawan pria sehat yang menerima dosis tunggal rifampicin 0,6 gram setelah puasa. Jadi sampel darah dikumpulkan hingga 84 jam dan dianalisis menggunakan metode UPLC UV yang tervalidasi. Parameter farmakokinetik seperti Cmax, AUC, Tmax, dan tes tengah dihitung, kemudian dianalisis secara statistik menggunakan ANOVA dan uji Wilcoxon untuk menilai bioekuivalensi antara formulasi uji dan referensi. Untuk desain penelitian, jadi penelitian ini merupakan uji bioekuivalensi dengan desain randomized, open label, dosis tunggal, 2 periode, 2 urutan, 2 sequence crossover pada relawan pria sehat. Untuk rute dan dosis pemberian, rifampicin diberikan secara oral dengan dosis 0,6 gram, 4 kapsul, 150 mg setelah puasa kurang lebih 10 jam dan ditelan menggunakan 250 ml air hangat sesuai protokol klinis untuk uji bioekuivalensi. Untuk pemrosesan sampel plasma, jadi rifampicin diberikan secara oral dengan dosis 0,6 gram, 4 kapsul, 150 mg setelah puasa kurang lebih 10 jam dan ditelan menggunakan 250 ml air hangat sesuai protokol klinis untuk uji bioekuivalensi. Untuk instrumentasi dan kondisi, analisis dilakukan menggunakan sistem equity UPLC dengan kolom DIMA-C8 250 x 4,6 mm 35 derajat Celcius. Fase geraknya itu metanol berbanding air 76:24, laju alirnya 1,2 ml per menit, volume injeksinya 50 mikroliter, dan deteksi pada 340 nm. Desain protokol kesehatan. Pada penelitian ini digunakan desain uji bioekuivalensi 2 periode, 2 urutan, crossover dengan dosis tunggal rifampicin 0,6 gram pada relawan pria sehat.
Obat diberikan setelah peserta berpuasa lebih dari 10 jam, diminum dengan 250 ml air hangat. Selama penelitian, peserta dipantau secara ketat dan dilakukan pengambilan sampel darah hingga 84 jam untuk analisis farmakokinetik. Pra-uji, sebelum uji dilakukan, peserta terlebih dahulu menjalani pengkajian riwayat medis dan alergi, serta pemeriksaan fisik dan laboratorium. Peserta diwajibkan berpuasa sejak malam sebelum hari uji dan mengkonsumsi obat dalam kondisi perut kosong. Selama penelitian, peserta tidak diperbolehkan melakukan aktivitas berat, merokok, mengkonsumsi alkohol, kafein, maupun obat lain di luar obat uji. Hari uji, pada hari uji 20 peserta dibagi secara acak ke dalam 2 kelompok sesuai desain crossover. Setelah puasa lebih dari 10 jam, masing-masing peserta mengonsumsi formulasi, uji, atau referensi. Sampel darah diambil secara berkala hingga 84 jam dan peserta dipantau untuk mendeteksi kemungkinan efek samping setelah masa washout selama 7 hari. Kedua kelompok bertukar perlakuan dengan pemantauan keamanan tetap dilakukan sepanjang penelitian. Spesifisitas metode. Spesifisitas metode diuji menggunakan plasma kosong dari 6 sumber berbeda yang diproses sesuai metode preparasi untuk memastikan tidak ada gangguan senyawa endogen. Plasma kemudian ditambahkan rifapentin dan internal standar serta dibandingkan dengan plasma yang mengandung rifapentin pada konsentrasi tertentu dan sampel subjek 4 jam setelah pemberian obat. Hasil analisis menunjukkan waktu retensi rifapentin dan internal standar terpisah jelas tanpa interferensi, sehingga metode dinyatakan spesifik untuk kuantisasi rifapentin. Kurva kalibrasi dan LLOQ. Kurva kalibrasi rifapentin dibuat pada rentang konsentrasi 0,05 sampai 20 mikrogram per mililiter menggunakan metode UPLC UV yang tervalidasi. Hasilnya menunjukkan hubungan linier yang baik antara konsentrasi dan respon instrumen, sehingga dapat digunakan untuk penentuan kadar rifapentin dalam plasma. Nilai LLOQ ditetapkan pada 0,05 mikrogram per mililiter sebagai konsentrasi terendah yang masih memenuhi kriteria akurasi, presisi, dan rasio sinyal terhadap noise. Presisi dan akurasi. Uji presisi dan akurasi dilakukan pada 3 tingkat konsentrasi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, yang dianalisis dalam 3 batch pada hari yang berbeda. Hasil menunjukkan nilai presisi antar day dan interday dengan simpang baku relatif kurang dari 10%, menandakan metode ini memiliki presisi dan akurasi yang baik untuk analisis rifapentin dalam plasma. 11. Perolehan kembali atau recovery. Recovery rifapentin mencapai 102-109% dan internal standarnya berada di sekitar 99-112%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses ekstraksi mampu mengambil obat secara efisien dan hasil pengukurannya konsisten dengan jumlah obat yang sebenarnya ada dalam sampel. 12. Stabilitas sampel. Rifapentin akan tetap stabil di berbagai kondisi, yaitu ketika pertama di suhu ruang sampai 36 jam, yang kedua setelah proses beku cair sampai 3 siklus, yang ketiga selama penyimpanan lama pada suhu minus 70 derajat Celcius hingga 30 hari. Larutan standar akan tetap stabil selama proses uji sehingga sampel tidak mudah rusak dan hasilnya akan tetap akurat. 13. Kurva standar dan kontrol kualitas. Setiap batch analisis dibuat kurva kalibrasi dengan regresi dan disertai kontrol kualitas pada konsentrasi 0,1, 2,5, dan 16 mikrogram per mili. Hal ini dilakukan untuk memastikan hasil pengukuran akan tetap akurat dan juga reliable. Kemudian, 14. Pemeriksaan pasca penelitian. Setelah penelitian selesai, peserta akan menjalani pemeriksaan laboratorium dan pemantauan efek samping. Pemeriksaan meliputi fungsi hati, ginjal, darah, serta kondisi klinis lainnya untuk memastikan keamanan peserta setelah melakukan penelitian. 15 ada bahan kimia, yaitu rifapentin dan kemudian 99,6% dan rifampin 99,7%.
sebagai standar dengan pelarut kromatografi berkualitas tinggi dari Thermo Fisher dan Illinois. Plasma kosong diperoleh dari rumah sakit St. James dan ke-16 itu ekspresi hasil dan analisis parameter farmakokinetik dihitung dari kurva konsentrasi dan waktu untuk setiap subjeknya seperti GMAC, TMAC, AUC, dan T-setengah. Analisis bioekuivalensi dilakukan dengan transformasi log dan ANOVA dengan batas pengamaan 80-125% untuk AUC dan 70-143% untuk GMAC. Evaluasi tambahan dilakukan menggunakan metode population bioekuivalensi. Oke, baik, kita akan masuk ke hasil. Pertama, penentuan sampel plasma dan analisis. Sebanyak 19 peserta menerima 0,6 gram rifapentin, kemudian konsentrasi plasma diukur menggunakan UPLC, kemudian kurva konsentrasi waktunya ditampilkan untuk formulasi referensi, formulasi uji, serta perbandingan rata-rata dari kedua formulasi. Kedua, farmakokinetik dan bioekuivalensi, Cmax dan Tmax diperoleh dari hasil observasi. Sementara parameter lain dihitung berdasarkan rumus farmakokinetik. Analisis statistik seperti uji ANOVA dan uji T menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara kedua formulasi untuk logaritma normalnya. Kemudian, meskipun terdapat variasi antar individu, interval kepercayaan parameter farmakokinetik berada dalam rentang penerimaan dengan AUC 80-125%, kemudian Cmax 70-143%, sehingga kedua formulasi ini memenuhi kriteria bioekuivalensi. Yang ketiga, tolerabilitas. Sebanyak 19 peserta menyelesaikan penelitian dengan satu peserta mengundurkan diri. Tidak ditemukan efek samping bermakna selama studi, sehingga rifapentin dinilai aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Kemudian kita masuk ke diskusi. Jadi studi ini memberikan data tambahan terkait farmakokinetik rifapentin karena literatur bioekuivalensinya masih terbatas. Analisis konsentrasi plasma dilakukan dengan metode UPLC yang menggunakan internal standar yang terbukti akurat, presisi, sensitif, dan memenuhi standar bioanalitik. Kemudian, metode preparasi sampel yang digunakan adalah presipitasi protein dengan acetonitril karena dinilai sederhana, cepat, biaya rendah, dan mampu menghasilkan kromatogram yang bersih dibandingkan metode lain, seperti ekstraksi cair-cair. Kemudian, hasil pengujian menunjukkan bahwa formulasi uji dan referensi memiliki profil farmakokinetik yang sangat mirip, termasuk nilai Tmax, Cmax, dan AUC-nya. Kemudian interval kepercayaan juga berada dalam rentang bioekuivalensi yang ditetapkan, sehingga kedua formulasi dinyatakan bioekuivalen. Variabilitas kecil yang muncul mungkin berasal dari perbedaan fisiologi antar individu, namun hal ini tidak mempengaruhi kesimpulan utamanya. Kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi uji dan referensi rifapentin 0,6 gram memiliki profil farmakokinetik yang sangat berdekatan dan memenuhi kriteria bioekuivalensi berdasarkan AUC dan Cmax. Metode UPLC UV yang digunakan sudah tervalidasi dengan baik sehingga mampu memberikan data yang akurat dan konsisten. Seluruh peserta juga menunjukkan tolerabilitas yang baik tanpa efek samping yang berarti. Secara keseluruhan, kedua formulasi ini memiliki kesetaraan dalam absorpsi serta paparan sistemik, sehingga dapat dianggap bioekuivalen dan aman digunakan dalam konteks klinis yang sama. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.